Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah kajian Ba'da Subuh Al-Hasani yang dirahmati Allah. Alhamdulillah melalui Zoom Al-Hasani kita masih Allah beri kesempatan berkumpul, bermajelis ilmu dan bersilaturahmi untuk menjalin ukhuwah yang dipersatukan oleh Al-Quran. Selanjutnya, marilah kita masuk ke acara inti pagi ini, yaitu uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, yang akan disampaikan oleh guru kita, Buya Rizal, dan pagi ini beliau akan didampingi oleh Ibu Wijiasih Ratna dari kelas D5, surah yang akan diuraikan, surah Az-Zumar, ayat 21. Sebelum lanjut ke uraian Al-Quran, kita sapa terlebih dahulu guru kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu sehat. Amin ya Allah. Umi dan keluarga semua kami doakan sehat hendaknya. Amin amin ya Allah. Doa kami juga untuk keluarga besar Al-Hasani, semoga dimanapun berada dalam keadaan sehat dan istiqomah bersama Al-Quran. Amin. Selanjutnya kami sapa Ibu yang mendampingi Buya pagi ini. Assalamualaikum Ibu Wijiasih Ratna. Mic-nya dibuka dulu Bu. Mic-nya tertutup. Mic bukan beranak, Nah. mic-nya ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lasiar. Ya, ada siap ya Ibu ya? Insya Allah. Kami dari grup MC ikut support Ibu pagi ini dengan memakai kerudung yang sama, warna marun ya Ibu ya. Terima kasih. Semoga lancar dan mumtaz nantinya. Amin. Baiklah, kami persilakan Buya. Oke. Syukran Bu Laskarni ayo. Afwan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillah. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Terutama pagi ini Allah masih memberikan kepada kita rahmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah memberikan kepada kita rahmat iman. Dengan rahmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga mudah menjauhi larangan Allah. Pagi ini Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita mudah melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik dan sempurna. Dan pada pagi hari ini juga Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur. Semoga usia yang terlewat ini selalu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah kita Allah berikan nikmat pencinta Al-Quran, nikmat bersama Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya kepada orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Alhamdulillah, kita semua di sini dipilih oleh Allah untuk mencintai Al-Quran. Semoga rasa cinta Al-Quran kita ini kita bawa mati sampai kita menghadap Allah. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada satu hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang dengan beliau sampai akhir zaman nanti. Termasuk kita di dalam. Dan kita berharap kelak nanti dia melihat jumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah.
Dan di surga pun kita mohon kepada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Apa hujah kita? Hujah kita cuma satu, kita mencintai Allah. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang mencintai. Bukti kita cinta Allah, bukti kita cinta Rasul, kita mencintai Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Az-Zumar ayat 1, saya bersama Bu Ratna. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Alhamdulillah. Bu Ratna di mana posisi ini? Di Tangerang, Alhamdulillah. Kapan masuk Al-Sani Bu Ratna? tahun bulan Mei 2002. 2022 ya. Sama Pak Oke. Abro. Oh, sama Pak. Ya. Oke, tapi yang berapa nih Bu Ratna? Insya Allah yang kedua, Buya. Alhamdulillah. Kedua ya. Tenang. Surat Az-Zumar 21. Berapa kali latihannya ini? Di kelas latihan bersama 3 kali. Ya. Latihan sendiri? Kurang lebih ya sekitar 2 minggu, Bu ya. Oke. Sudah siap ya? Insya Allah. Oke, tenang aja ya. Itu waktu dan tempat kami persilakan sebenarnya kepada Bu Ratna. Silakan Bu Ratna. Terima kasih, Bu ya. Mohon Sama-sama. izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dinni kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ungkapan rasa syukur yang dalam atas nikmat iman Islam dan kesehatan, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat menghadiri Zoom Al-Hasani yang sama-sama kita cintai sebagai sarana tempat kita menimba ilmu Al-Quran dengan metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani yang dipimpin oleh Buya Hasrizal sebagai penemu sekaligus penyusun gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Untuk itu kami sampaikan ucapan terima kasih yang amat dalam kepada guru besar kami, Buya Hasrizal, yang telah mengajarkan dan memberikan ilmunya bagaimana menerjemahkan Al-Quran dengan cara yang mudah dan mudah. Semoga Buya beserta keluarga Allah melimpahkan keberkahannya, sehat selalu, sehingga dapat terus mengajarkan kepada kami semua. Terima kasih juga saya sampaikan kepada guru-guru pendamping Buya, Pak Helmi, Pak Budi, Pak Hadril, dan Bu Wati yang pernah ketemu di Sentul. Dan khususnya kepada guru pendamping kelas D5, Ibu Evi Maeselma dan Ibu Evi dan Ibu S. Firalda. Terima kasih kepada Bu Evi dan Bu Ira
yang dengan sabar dan tekun mempelajari kepada kami sehingga kami bisa tampil pada pagi hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak Ketua Kelas D5, Bapak Iwan Nurdin. Dan utamanya kepada Ibu Yurni Satria yang telah banyak membantu membuatkan PPT. Terima kasih Bu Yurni, serta sahabat surgaku kelas D5 yang sama-sama saya cintai. Semoga kita senantiasa dapat bersama terus di dalam menimba ilmu di Al-Hasani. Tidak lupa pula kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Las Yarni, dan juga tidak lupa kepada Ibu Upi, Upi Sakrahumini, sahabat putih biruku yang telah memperkenalkan link Al-Hasani. Dan kepada Bapak Ibu yang hadir pada Zoom Al-Hasani pagi ini, semoga kita semua senantiasa Allah berikan kesehatan dan keberkahannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, izinkan pada pagi hari ini saya akan mencoba untuk mengurai surat Az-Zumar ayat 21. Terlebih dahulu akan kami bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard summa yukhriju bihi zar'a mukhtalifan alwanuh summa yahiju fatarahu musfarran summa yaj'aluhu hutama. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Sadaqallahul azim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, berkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Surat Az-Zumar ini akan kami penggal menjadi 39 penggalan dan terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 32. Dan bagian kedua, penggalan 33 sampai 39. Penggalan pertama
A. Penggalan kedua lam. Penggalan ketiga taro. Penggalan keempat anna. Penggalan kelima Allah. Penggalan keenam anzala. Penggalan ketujuh mina. Penggalan kedelapan as-samai. Penggalan ke-9 ma'an. Penggalan ke-10 fa. Penggalan ke-11 salaka. Penggalan ke-12 hu. Penggalan ke-13 ya nabi'a. Penggalan ke-14 fi. Penggalan ke-15 al-ardi. Penggalan ke-16 summa. Penggalan ke-17 yukhriju. Penggalan ke-18 bi. Penggalan ke-19 hi. Penggalan ke-20 zar'an. Penggalan ke-21 mukhtalifan. Penggalan ke-22 alwanuhu. Penggalan ke-23 summa. Penggalan ke-24 yahiju. Penggalan ke-25 fa. Penggalan ke-26 taro. Penggalan ke-27 hu. Penggalan ke-28 musfarron. Penggalan ke-29 summa. Penggalan ke-30 yaj'alu. Penggalan ke-31 hu. Penggalan ke-32 hutoman. Penggalan ke-33 inna. Penggalan ke-34 fi. Penggalan ke-35 dalika. Penggalan ke-36 la. Penggalan ke-37 dzikra. Penggalan ke-38 li. Dan penggalan ke-39 ulil albab. Penggalan pertama a. Bentuknya huruf bermakna, artinya apakah? Penggalan kedua lam. Bentuknya huruf bermakna, huruf yang mensukunkan akhir kata kerja sesudahnya, artinya tidak. Penggalan ketiga taro. Ini bentuknya KKSAD. Aslinya taro dengan ya. Karena pengaruh lam, ya menghilang. Cirinya diawali ta, menunjukkan pelakunya anta. Akar kata ro'aya. Kata ro'aya ini salah satu dari 4 kata dengan 2 huruf sia yang berjumlah kurang lebih 90% di dalam Al-Quran. Polanya fa'ala terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya engkau akan melihat. Penggalan keempat anna. Ini bentuknya huruf bermakna, huruf yang memfathahkan akhir kata benda sesudahnya. Artinya bahwa. Penggalan kelima Allah. Allah sebagai subjek dari anzala aslinya berharokat domah di akhir domah karena pengaruh anna menjadi fathah, yaitu Allah yang artinya Allah. Penggalan keenam anzala. Ini bentuknya KKL, ciri fathah di akhir kata, menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata nazala
polanya af'ala, terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 448, artinya dia telah menurunkan. Penggalan ketujuh. Mina, ini bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-8. As-samai. Ini bentuknya KBKK, objek tunggal. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan diawali alif lam. Ciri objeknya fathah di akhir kata. Menjadi kasroh karena pengaruh dari huruf jar. Akar kata samawa dibaca sama. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Terdapat di dalam pola kata benda fa'alun. Terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 180, artinya langit. Penggalan ke-9. Ma'an. Ini bentuknya KBKK dengan ciri tanwin di akhir kata. Akar kata mawaha dibaca menjadi maha. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 434, artinya air. Penggalan ke-10 fa, ini bentuknya huruf bermakna, artinya lalu. Penggalan ke-11 salaka, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya fathah di akhir kata, menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata salaka, polanya fa'ala, terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 177, artinya dia telah memasuki. Penggalan ke-12 hu, ini bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-13 ya nabi'a, ini bentuknya KBKK objek jamak. Cirinya dapat dilihat di kamus. Akar kata naba'ah, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya yanbu'un, pola kata benda tunggalnya yaf'ulun, dan pola kata benda jamaknya yafa'ilun. Terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 438, artinya mata air. Penggalan ke-14 fi, ini bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan ke-15 al-ardi, bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya diawali huruf jar dan alif lam. Karena ada huruf jar, harokat akhir menjadi kasroh. Akar kata arodo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Terdapat di dalam kamus Munawir halaman 18, artinya bumi.
Penggalan ke-16, tuma. Bentuknya huruf bermakna, artinya kemudian. Penggalan ke-17, yukhriju. Ini bentuknya KKSAD. Cirinya di awal ya dan di akhir kata domah. Menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata khoroja, polanya af'ala, terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus, halaman 115, artinya dia akan mengeluarkan. Penggalan ke-18, bi, ini bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-19, hi, bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-20, zar'an. Ini bentuknya KBKK, objek tunggal. Bentuk ciri kata bendanya, tanwin di akhir kata. Ciri objeknya fathah di akhir kata. Akar kata zaro'a, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus, halaman 154, artinya tanaman. Penggalan ke-21, mukhtalifan. Ini bentuknya KBPA, objek tunggal. Ciri kata bendanya diawali mu dan tanwin di akhir kata. Ciri pelaku aktifnya diawali mu dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri objeknya fathah di akhir kata. Akar kata kholafa, pola kata kerjanya ifta'ala, pola kata bendanya mufta'ilun. Terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus, halaman 120, artinya yang berbeda. Penggalan ke-22, alwanuhu. Ini bentuknya kata majemuk. Terdiri dari kata benda dan kata ganti. Ciri kata bendanya tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Dan kata keduanya kata ganti. Kata benda pertama, alwanu. Ini bentuknya kata benda murni, jamak. Tidak memiliki akar kata. Kata benda tunggalnya launun. Pola kata benda tunggalnya fa'lun. Pola kata benda jamaknya af'alun. Terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 407, artinya warna-warna. Dan yang kedua kata ganti, hu, artinya nya. Arti KBM alwanuhu, warna-warnanya. Penggalan ke-23, summa. Bentuknya huruf bermakna artinya kemudian. Penggalan ke-24, yahiju. Ini bentuknya KKSAD. Cirinya diawali ya dan akhir katanya dhammah. Di sini terdapat kaidah satu huruf sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya, menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata yahija berubah menjadi haja. Nah, di sini terdapat kaidah satu huruf sia poin 2.
Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 1528, artinya dia menjadi kering. Penggalan ke-25, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya lalu. Penggalan ke-26, taro, ini bentuknya KKSAD, cirinya diawali ta, menunjukkan pelakunya anta. Akar kata ro'aya merupakan salah satu dari 4 kata dengan 2 huruf sia yang berjumlah kurang lebih 90% di dalam Al-Quran. Polanya fa'ala terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya engkau akan melihat. Penggalan ke-27, hu, bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-28, musfaron, ini bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya diawali mu dan di akhir kata tanwin. Ciri objeknya fathah di akhir kata. Akar kata sofaro, pola kata kerjanya if Allah. Pola kata bendanya muf alun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 218, artinya berwarna kuning. Penggalan ke-29, summa. Ini bentuknya huruf bermakna, artinya kemudian. Penggalan ke-30, yaj'alu. Ini bentuknya KKSAD. Cirinya, ya di awal kata dan domah di akhir kata. Menunjukkan pelakunya huwa, akar kata ja'ala, polanya fa'ala. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 89, artinya dia menjadikan. Penggalan ke-31, hu. Ini bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-32, hutoman. Ini bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya, tanwin di akhir kata. Ciri objeknya, fathah di akhir kata. Akar kata hatima, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fu'alun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 105, artinya tidak berguna. Arti bagian pertama, penggalan 1-32 adalah, apakah engkau tidak melihat? Sesungguhnya Allah telah menurunkan air dari langit. Lalu dia Allah mengalirkannya mata air di bumi. Kemudian dengannya air, dia menumbuhkan tanaman yang berbeda macam warnanya. Kemudian menjadi kering, maka engkau akan melihatnya berwarna kuning. Kemudian dia menjadikannya hancur. Penggalan ke-33, inna. Ini bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-34, fi, bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan ke-35, dzalika. Ini bentuknya kata tunjuk jauh,
artinya itulah. Penggalan ke-36, la, ini bentuknya huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ke-37, dzikro, bentuknya KBSL, cirinya dilihat dari pola. Akar kata zakaro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'la. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 134, artinya peringatan. Penggalan ke-38, li, ini bentuknya huruf jar, artinya bagi. Dan penggalan ke-39, ulil albabi. Ini bentuknya kata majemuk. Terdiri dari dua kata benda. Cirinya kata benda pertama didahului huruf jar dan tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Dan kata benda kedua diakhiri kasroh. Kata benda pertama, uli, ini bentuknya kata benda murni sebagai objek dan tidak memiliki akar kata. Pola kata bendanya fu'lu. Terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 49, artinya yang mempunyai. Kata benda kedua, al-babi. Ini bentuknya KBKK, cirinya didahului alif lam dan ciri objeknya di akhir kata. Akar kata labba, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya lubbun, pola kata bendanya fa'lun, pola kata benda jamaknya af'alun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 388, artinya akal. Arti dari KBM ini ulil albabi, yaitu yang mempunyai akal. Arti bagian kedua, penggalan ke-33 dan sampai 39 adalah sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh peringatan bagi yang mempunyai akal. Arti keseluruhan surat Az-Zumar ayat 21 adalah, apakah engkau tidak melihat sesungguhnya Allah telah menurunkan air dari langit, lalu Dia mengalirkannya mata air di bumi. Kemudian dengannya Dia menumbuhkan tanaman yang bermacam warnanya. Tanaman yang berbeda macam warnanya. Kemudian menjadi kering, maka engkau akan melihatnya berwarna kuning. Kemudian Dia menjadikannya hancur. Sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh peringatan bagi yang mempunyai akal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf ya, kan masih banyak kekurangannya. Alhamdulillah. Gimana rasanya, Bu?
Bu Rana gimana? Tenang ya Bu Rana ya. Plong ya Allah. Plong, Amin. plong Buya ya Allah. Alhamdulillah. Tenang Bu Rana, saya lihat. Mumtaz ya Bu Rana ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Buya. Dan Amin, semoga amin. Tenang kok. dengan Ya. Apa yang terasa Bu Rana? Masya Allah Buya. Sebenarnya panas dingin ini Buya. Apalagi dengan huruf Buya. Dengan Ah, huruf Buya ini kadang-kadang ya benar. maksudnya. Hai. Oke, Mumtaz ya. Ah, Salam. Tenang ya, terima makasih. kasih Buya. Terima kasih Buya. Amin. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-Maidah ayat Zumar 1 ya. Saya tambah dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha. Alam tara annallaha. Apakah tidak engkau melihat annallaha, bahwasanya Allah anzala minas sama ima, bahwa dia telah menurunkan dari langit air. Kemudian fasalakaha, kemudian dia mengalirkannya. Fasalakahu itu dia mengalirkan air tadi. Yanabi'an, menjadi mata air. Fil ardi, di bumi. Jadi turun hujan, air tersimpan di bumi. Summa kemudian yukhriju bihi zar', kemudian dia mengeluarkan dengannya itu tanaman-tanaman. Jadi air tadi turun langit, jadi mata air dan jadi taman-taman. Mukhtalifan, yang berbeda-beda. Banyak sekali ya. Banyak sekali tanaman, ada kelapa, ada jeruk, ada rumput, dan semacam ya. Mukhtalifan alwanu, warnanya. Ada yang merah, ada yang kalau kita pergi ke Belanda tuh bunga tulip tuh macam-macam warna. Kemudian summa, kemudian yahiju. Yahiju itu warnanya kemudian dia menjadi kering. Menjadi kering. Yahiju menjadi kering, ya, jadi sudah tumbuh menjadi kering. Fatarahu, maka kau melihat musfaran. Musfaran itu berwarna kuning. Ya, kalau kita lihat yang jelas itu kalau pohon pisang itu roda layu itu kering ya. Musfaran warna kuning. Summa kemudian dia ja'aluhu, dia menjadikan utama, enggak berguna lagi, hancur ya. Jadi menjadilah apa humus mungkin nanti jadinya ya. Daun tadi dan berterus lagi dia. Jadi itulah proses dari air turun, kemudian mengalir jadi muka air, kemudian menemukan tumbuhan yang berwarna-warna, kemudian dia menjadi kering, kemudian warnanya tidak berguna lagi. Inna fi, sesungguhnya pada zalika itu la zikra, sungguh peringatan diulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Siklus ya. Manusia juga seperti itu, lahir, bayi, dewasa, remaja, dewasa, bekerja, berkeluarga, tua, dan meninggal. Ini siklus ya. Demikian Bapak Ibu semuanya yang dapat disampaikan, manfaatnya bagi kita semuanya. Lagi kalau ada yang salah, itu semata-mata karena kekilauan kami, karena kami sedang belajar. Kalau ada benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Ibu Lastani Ayub, kami kembalikan untuk acara selanjutnya. Silakan Bu Lastani. Baik, terima kasih Bu ya. Alhamdulillah, sama-sama kita dengarkan uraian gramatikal. Selamat Ibu Ratna telah menguraikan ayat dengan lancar dan mumtaz.